Halo, kembali lagi bersama saya Nilo Putri Desdiana Kelin. Yaitu kita akan memasuki materi akhir dari KKNBD untuk sekarang ini. Jadi untuk materinya yaitu terkait pengenalan software editing video yaitu Adobe Premiere Pro. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu terhadap Adobe Premiere Pro ini. Nah, sebenarnya ini Adobe Premiere ini adalah suatu program atau aplikasi video editing yang dikembangkan oleh Adobe. Nah, program ini sudah digunakan oleh rumah-rumah produksi, televisi, dan praktisi di bidangnya. Nah, keuntungannya yaitu kita dapat mudah dipelajari dan dalam waktu singkat yang dapat mencapai tingkat mahir walaupun masih pemula gitu. Nah, jadi untuk Adobe Premiere ini digunakan untuk merangkai gambar, video, audio, bukan untuk animasi. Nah, karena untuk animasi itu untuk softwarenya lain lagi. Nah, untuk Adobe Premiere ini kita bisa menyusun video untuk event-event tertentu, semisal untuk acara pernikahan, video klip, musik, film, cerita, video dokumenter atau yang sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal atau memulai Adobe Premiere Pro. Nah, di sini seperti yang biasanya kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk pada saat membuka aplikasi maka seperti ini tampilannya. Nah, untuk memulai sebuah project kita akan mengklik new project, dan apabila kalian sudah memiliki project, kalian bisa menggunakan open project untuk membuka project yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kita klik new project. Nah, dimana di sini kita akan di sini berisikan nama filenya, namanya bebas. Nah, jadi untuk ini ada nama, ada lokasi untuk penyimpanan videonya. Nah, kalau untuk browsing, apabila kalian tidak mau menyimpannya di sini, maka kalian bisa browsing saja, lalu pilih di mana akan menyimpan videonya. Nah, untuk di sini secara general untuk display formatnya itu timecode. Untuk display format untuk audionya audio sample, dan capture-nya itu DV. Nah, untuk yang lainnya tidak usah dirubah, langsung saja kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menuju halaman kerja dari Adobe Premiere Pro. Nah, untuk lebih jelasnya, apabila sudah membuka aplikasi Adobe Premiere Pro, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimana untuk yang warna merah ini merupakan baris menu yang punya sub menu masing-masing. Nah, untuk di sini file untuk berbagai macam, untuk membuat new file atau new project, production, sequence, dan sebagainya. Bisa untuk open project, bisa untuk meng-close project, lalu untuk save as, lalu untuk yang lain sebagainya. Nah, di sini ada menu edit, dimana ada fitur undo, redo, cut, copy, paste, dan clear, dan sebagainya. Dan di sini juga ada clip, lalu ada sequence, lalu ada markers, ada grafik, untuk view, ada windows. Ini untuk mengatur tampilan dari Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro nya. Nah, dimana
apabila ingin menampilkan edit to tape, maka akan muncul seperti ini. Nah, terus ada help. Nah, selanjutnya ada project window, yaitu yang berwarna kuning, yang berfungsi untuk menyimpan dari video yang telah kita import sebelumnya. Nah, kita langsung saja mencobanya, yaitu bagaimana cara mengimport dari video ke Adobe Premiere Pro. Kita klik import. Nah, lalu kita pilih saja videonya, kita open. Nah, setelah itu di sini akan muncul video yang telah kita import sebelumnya. Nah, jadi berikutnya yaitu monitor Windows, yaitu yang warna hijau ini. Nah, yang berfungsi sebagai menampilkan klip dari project yang akan kita buat. Nah, kita untuk menyeret atau mendrag video, kita akan taruh seperti ini di sini. Langsung saja drag. Nah, karena ini berupa audio, kita akan pilih terlebih dahulu. Sebentar. Nah, jadi sini kita akan memilih videonya. Jadi untuk penggunaan Adobe Premiere Pro ini tidak hanya untuk video saja, tapi bisa untuk digunakan audio, semisal untuk keperluan dubbing, bisa masukkan file soundnya. Di sini berupa MP4A untuk folder atau tipe suaranya. Nah, sini kita langsung saja akan drag videonya. Nah, kita akan mundurkan terlebih dahulu, lalu nah, seperti yang monitor warna hijau ini, apabila kita mendrag hasil video kita ke dalam ini, maka akan muncul pada tampilannya seperti ini. Lalu yang berikutnya yang tools Windows. Nah, tools Windows itu ada di sini. Nah, nanti kita akan bahas terkait pengenalan toolsnya. Lalu ada timeline Windows, nah dimana sebagai tempat menyusun atau mengedit video. Nah, ataupun audio yang akan kita render atau ekspor nantinya. Nah, yang dimaksud dengan timeline Windows yang berwarna putih ini, nah seperti inilah tampilannya, dimana kita bisa mengatur video yang akan kita edit, yang nantinya akan kita render. Nah, selanjutnya yaitu ada contents Windows, yaitu warna biru dongker. Nah, dimana untuk memberikan efek di sini terkait pengaturan efek kontrol, yaitu mengatur dari volumenya, dari berbagai macam nanti efek yang akan kita gunakan di Adobe Premiere Pro. Nah, selanjutnya mengenai pengenalan toolsnya. Nah, untuk pengenalan toolsnya yaitu yang pertama ada selection tool, dimana untuk shortcut keyboardnya itu V. Nah, ini dia. Nah, dimana yang berfungsi untuk memindahkan video, untuk menggeser atau memindahkan video. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu ada track select tool, yang dimana shortcut keyboardnya itu M.
Nah, dimana track select tool ini untuk memilih semua klip di track dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track. Nah, kita akan menggunakannya. Nah, kita akan memindahkannya langsung ke sini. Nah, untuk membalikannya sama saja. Jadi untuk penggunaan track select ini untuk memindahkan ke awal. Jadi untuk track select backwardnya itu kita akan digunakan untuk mengembalikan atau memundurkan dari track videonya. Lalu yang selanjutnya ada ripple edit tool, dimana untuk shortcut keyboardnya itu B. Nah, penyesuaian titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang. Nah, kita langsung saja pakai ini. Nah, untuk penggunaan ini bisa digunakan sebagai trim atau untuk memotong video atau untuk memperpendek durasi dari video kita. Nah, untuk menggunakannya kita bisa langsung select seperti ini. Nah, terlihat jika kita mundurkan atau mentrim durasinya, maka durasinya akan berkurang. Nah, untuk mengembalikannya seperti semula bisa diarahkan ke kanan untuk menariknya. Nah, maka seperti semula kembali bentuk videonya. Lalu selanjutnya yaitu ada rolling edit tool. Nah, itu menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mengaruhi sisa timeline. Untuk shortcut keyboardnya itu N. Nah, ini dia. Nah, kegunaannya sama saja seperti yang tadi, bisa digunakan untuk mentrim atau memotong durasi dari videonya. Lalu untuk red stretch tool ini adalah mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan untuk kompensasi dengan shortcut keyboardnya itu X. Nah, dari penggunaan ketiga tools ini yaitu ripple edit tool, rolling edit tool, dan red stretch tool ini penggunaannya sama saja untuk memotong atau mentrim durasi dari videonya. Lalu kita akan lanjut dimana ada razor tool, dimana untuk shortcut keyboardnya itu C, dimana digunakan untuk memotong klip pada timeline. Nah, yang tadi untuk memperpendek durasi dari video, di sini kita akan menggunakan razor tool sebagai memotong videonya. Nah, ketika kita mengarahkan razor tool terhadap video kita di sini akan membagi menjadi dua video yang semulanya satu menjadi dua video. Nah, bisa dilihat satu video yang tadi sebelumnya tuh bisa menjadi dua potong video. Nah, seperti itu untuk penggunaan dari razor tool. Nah, yang berikutnya itu ada slip tool. Nah, dimana untuk memindahkan klip dalam keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan sehingga tidak ada timeline yang tidak terpengaruh. Nah, seperti itu. Dari sini untuk penggunaan ada slip toolnya itu ada slip tool dan slide tool. Nah, untuk slide tool ini kita bisa memindahkan klip bolak-balik dalam timeline, yaitu secara bersamaan menyesuaikan
klip berdekatan dengan kompensasi. Nah, itu berikutnya adalah pen tool, dimana untuk membuat kontrol atau jangkar poin. Nah, untuk penggunaannya bisa seperti ini. Lalu berikutnya ada hand tool, dimana untuk menarik tampilan timeline kiri dan kanan. Untuk shortcutnya yaitu H. Nah, untuk hand tool ini ada zoom tool juga. Kita akan menggunakan hand tool terlebih dahulu. Sebentar, untuk hand tool. Nah, untuk ini untuk menggeser ke kiri ke kanan maupun sebaliknya pada timeline. Dan untuk zoom tool ini kita digunakan untuk memperbesar tampilan dari timelinenya. Kita tinggal klik-klik saja. Nah, terlihat perbedaannya, videonya pada timeline ini terlihat menjadi lebih panjang agar kita lebih mendetail untuk mengedit videonya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada text tool. Nah, text tool ini ada dua tipe, yaitu ada type tool dan ada vertical type tool. Nah, kita bisa menggunakan terlebih dahulu type tool ini. Nah, untuk penggunaan dari type tool ini kita akan bisa langsung arahkan saja ke videonya, bagaimana untuk sebuah teks yang mungkin sesuai dengan storyboard yang kita buat atau skenario. Misalnya kita akan membuat testing terlebih dahulu. Nah, untuk mengedit teksnya, yaitu kita bisa mengaturnya pada efek controls di sini. Nah, untuk pengaturan di sini ada untuk mencari teks atau fontnya bagaimana. Jadi kita bisa ubah fontnya sesuai dengan keinginan. Lalu di sini ada pengaturannya untuk tampilan biasa atau untuk tebal. Dan di sini untuk berapa ukuran fontnya. Nah, di sini ada untuk alignment teksnya, dimana untuk ada rata kiri, rata tengah, maupun rata kanan. Nah, untuk di sini mungkin untuk pilihan warnanya. Nah, kita bisa juga mengubah di sini untuk fill atau isi warna dari pada teks yang telah kita buat. Nah, sedangkan untuk vertical type tool ini kita bisa gunakan testing. Nah, jadi kemungkinan kalau kalian ingin membuat sebuah video, ketika ingin membuat sebuah tulisan vertikal, kalian juga bisa menggunakan vertical typing tool. Nah, dimana tulisannya akan akan melurus ke bawah seperti ini. Ini kan secara horizontal untuk videonya, dan ini secara vertikal. Nah, untuk pengenalan lebih lanjut mungkin akan saya jelaskan secara dikit.
Nah, jadi untuk efek yang tersedia atau yang ada di Adobe Premiere Pro ini ada beberapa. Nah, dimana untuk terkait ada preset untuk videonya, itu ada untuk audio efeknya bagaimana, ada untuk salah satunya itu ada untuk noise reduction atau restoration untuk apabila ada suara yang mengganggu atau suara yang noise, kita bisa menggunakan noise reduction ini untuk menormalkan suara yang bising tadi. Nah, mungkin di sini ada untuk volume videonya, untuk mengatur volume dari audionya juga. Nah, selain audio effect, di sini ada audio transition, ada crossfade. Dimana untuk di crossfade ini ada constant gain, ada constant power, ada exponential fade. Nah, untuk kita sekarang akan belajar dasar-dasarnya saja, tidak terlalu lebih mendalam. Nah, selanjutnya ada video effect, dimana di sini digunakan untuk mengatur atau memberikan efek pada video kita, yaitu dimana ada adjust, ada blur and sharp, dimana di sini bisa memberikan efek blur. Nah, mungkin kita bisa mencobanya. Nah, seperti itu kita bisa memberikan pengaturan, itu memberikan efek blur pada video kita. Nah, untuk pengaturannya seperti biasa ada di efek control di klip sebelah Windows ini. Lalu ada berbagai juga, ada channel blur, compound blur, Gaussian blur, ada reduce interplace flicker, dan ada juga yang lainnya, ada untuk channel color correction, ada distort, generate, image control, dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada video transition. Nah, dimana video transisi ini digunakan untuk memberikan efek transisi pada video kita. Nah, untuk mungkin kalian yang suka 3D motion bisa menggunakan 3D motion ini. Ada dua pilihan, yaitu cube spin atau flip over. Kita bisa coba. Untuk pemberian efek ini kita tinggal drag saja ke dalam videonya. Nah, untuk memulai videonya bisa kita klik di sini. Nah, atau mungkin kita bisa mengklik spasi atau space pada keyboard kita. Nah, untuk efek cube spin itu mungkin seperti itu. Nah, memberikan efek seperti itu. Nah, terus ada efek dissolve. Nah, di sini ada berbagai macam dissolve yang disediakan. Ada additive dissolve, curves dissolve, ada deep to black, deep to white. Nah, kita akan mencobanya. Kita tinggal drag saja. Nah, untuk additive dissolve ini bisa dibilang efek transisi dari tidak ada video lalu muncul videonya, seperti itu. Nah, untuk deep to black ini kita juga akan menggunakan. Nah, sedangkan untuk deep to black itu kita dari yang blank atau hitam itu lalu muncul videonya. Dan untuk deep to white juga sama, dari background berwarna putih
nanti akan ada videonya. Nah, mungkin sekian dari penyampaian saya terkait pengenalan dari Adobe Premiere Pro 2020. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk videonya, dan terima kasih.